Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah perilaku konsumen di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi mengenai varian lintas budaya dalam perilaku konsumen. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Varian lintas budaya konsumen. Varian lintas budaya konsumen. Jadi budaya adalah kepribadian masyarakat. Yang termasuk dalam budaya adalah nilai-nilai, etika, dan hasil produksi masyarakat. Budaya adalah cara manusia beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, dengan struktur sosialnya dan ideologinya, termasuk moral dan prinsip-prinsip keindahan. Bagaimana budaya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan? Budaya adalah lensa seseorang dalam melihat suatu benda. Peran budaya terhadap perilaku konsumen sangat kuat, tetapi sulit dijangkau. Namun demikian, peran budaya ini tampak kuat apabila suatu produk dijual dalam lingkungan budaya yang berbeda-beda. Misal, bir akan lebih laku apabila dijual di lingkungan budaya barat daripada budaya timur. Budaya menentukan aktivitas kita, menentukan produk yang kita pilih dan kita pakai. Cara nilai-nilai budaya masuk dalam perilaku konsumen. The Rockin Value Survey, Pelton Rocky mengidentifikasikan sejumlah nilai, tujuan, atau keinginan yang dapat diaplikasikan dalam budaya yang berbeda-beda. Juga ada nilai instrumental, yaitu perilaku yang harus dilakukan untuk mencapai nilai akhir. Contoh, untuk mencapai hidup yang nyaman, nilai tujuan, maka kita harus berperilaku ambisius, nilai instrumental. Dua, untuk mencapai kehidupan keluarga yang aman dan nyaman, nilai tujuan, maka kita harus berperilaku memaafkan, nilai instrumental. Tiga, untuk mencapai kebahagiaan, nilai tujuan, maka kita harus jujur, nilai instrumental. Itu adalah cara nilai-nilai budaya masuk dalam perilaku konsumen. Budaya tinggi dan budaya rendah. Budaya tinggi sama dengan elit. Budaya rendah sama dengan populer. Produk budaya populer mengikuti formula budaya setempat dan sudah dapat diprediksi sebelumnya. Budaya tinggi tidak populer, tetapi menyasar pada kaum elit. Namun demikian, budaya tinggi rendah ini menjadi samar karena banyak produk populer yang dijual dengan kemasan seni yang tinggi. Contoh, es krim Magnum. Modern marketers sama dengan reality engineer. Pada pemasar modern berusaha menggunakan budaya populer sebagai sarana promosi. Contoh, banyak sarana promosi yang terdapat pada bis, taksi, motor, film. Mitos. Mitos adalah cerita yang mengekspresikan nilai budaya, biasanya mengenai konflik antar dua pihak dan berakhir dengan suatu nilai moral tertentu. Mitos umumnya mengurangi kecemasan konsumen karena memberikan panduan dalam berperilaku.
mitos banyak digunakan dalam konsep pembuatan iklan. Aktivitas sama dengan ritual. Banyak aktivitas konsumen merupakan ritual atau kebiasaan berdasarkan budaya. Misal saat liburan, penampilan saat memberikan hadiah. Ritual sekumpulan perilaku simbolik yang terjadi pada saat-saat tertentu yang pasti dan terjadi terus-menerus. Ada urutan dan aturan tertentu yang menandai transisi manusia dari satu peran ke peran lainnya. Contoh graduasi, pernikahan, upacara pemakaman. Contoh produk yang terkait pakaian, alat kecantikan. Produk sakral atau kesenangan tidak terkait dengan agama. Sacred consumption terjadi ketika kita memisahkan objek dan peristiwa dari kejadian sehari-hari atau normal dan memperlakukannya secara berbeda, lebih menghargai, terkait dengan budaya. Misal tempat Mekah, Lourdes, toko presiden, artis yang mendunia, peristiwa Olimpiade, Natal, Idul Fitri, consumption, objek dan peristiwa yang biasa dan terjadi sehari-hari. Tidak ada sesuatu yang khusus. Beda tempat, beda budaya. Produk yang berhasil dipasarkan dalam satu budaya dapat gagal dipasarkan di tempat dan budaya lain apabila pemasar tidak dapat memahami perbedaan-perbedaan antar konsumen di satu tempat dengan tempat lainnya. Budaya konsumen memegang peranan penting terhadap pilihan gaya hidupnya. Jadi, pemasaran sebuah produk harus disesuaikan dengan budaya setempat. Jika kita memasarkan produk secara internasional, maka kita harus memperhatikan pasar internasional dan bukan lokal. Pengaruh budaya Barat, umumnya Amerika, memberikan pengaruh besar terhadap dunia. Meskipun kadang-kadang penduduk dunia belum tentu memahami arti budaya tersebut. Biasanya disebut globalisasi agar tidak terkesan merendahkan budaya lokal. Creolization terjadi ketika budaya luar berintegrasi dengan makna lokal. Misal burger rendang, kue cubit green tea. Manusia tidak dapat dipisahkan budaya karena budaya adalah salah satu cara manusia hidup di suatu daerah. Budaya mempengaruhi cara manusia berpikir dan berperilaku termasuk dalam pengambilan keputusan sebagai konsumen. Oleh karena itu budaya banyak dipertimbangkan dalam memasarkan suatu produk. Pelajari nilai dan sasaran produk dan nilai budaya sasaran produk agar tepat sasaran dalam budaya desain iklan dan produk. Pengaruh keluarga dan rumah tangga dalam keputusan. Budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, situasi. Ini adalah pengaruh-pengaruh lingkungan. Keluarga yaitu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih orang yang berhubungan melalui darah, perkawinan atau adopsi dan tinggal bersama. Rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa adalah seorang atau kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu. Dua rumah tangga khusus, orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, LP atau rumah tahanan yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola oleh lembaga. Dan B, kelompok yang mondok dengan makan atau indekos dan berjumlah 10 orang atau lebih. Peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan pembelian. Ada inisiator, influencer, gatekeeper, decider, buyer, dan user. Keluarga dan studi perilaku konsumen. Rumah tangga tidak selalu berisi anggota masyarakat yang diikat oleh hubungan keluarga. Dengan demikian ada rumah tangga yang bukan keluarga, non-family household. Misal sekelompok mahasiswa yang tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam hal ini mereka bisa dikatakan satu rumah tangga, tetapi bukan satu keluarga. Jumlah keluarga merupakan pasar potensial yang sangat penting untuk
diperhatikan. Hal tersebut mempengaruhi bagaimana pola pengambilan keputusan di antara anggota-anggota keluarga, siapa mempengaruhi siapa, dan bagaimana keputusan pembelian suatu item produk diambil. Penentu keputusan pembelian pada satu keluarga. Dalam pengambilan keputusan keluarga dan rumah tangga, produk yang akan dibeli berhubungan dengan kepentingan keluarga atau individu dalam keluarga. Konflik pasti terjadi. Keputusan pembelian suatu merek produk akan menciptakan konflik dalam keluarga. Ada 3 area konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga. Satu, siapa yang seharusnya membuat berbagai keputusan. Dua, bagaimana seharusnya keputusan itu sebagai. Tiga, siapa yang seharusnya melaksanakan keputusan. Seymour dan Leslie 1984 mengidentifikasi ada 4 faktor yang menentukan derajat konflik dalam pembuatan keputusan keluarga. Yaitu satu, kebutuhan interpersonal, dua, utilitas dan keterlibatan produk, tiga, tanggung jawab, empat, kekuasaan. Untuk membuat program pemasaran yang berhasil, pemasar seharusnya memperhatikan dan menyadari bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga itu terjadi. Pemasar seharusnya menyadari adanya potensi konflik dalam keluarga, sehingga dengan demikian pemasar bisa mengantisipasi dengan tindakan yang lebih baik. Misal dalam menentukan membeli sebuah rumah yang akan dibeli, suami dan istri mempunyai kriteria yang berbeda-beda. Istri lebih menekankan pada keindahan rumah di dalam dan sekitarnya, kenyamanan dan harga, sedangkan suami lebih menekankan pada keamanan, jauh atau dekat dari tempat kerja. Peranan suami dan istri dalam pengambilan keputusan pembelian. Satu, istri dominan. Dua, suami dominan. Tiga, keputusan otonomi. Empat, keputusan bersama. Family Life Cycle FLC adalah tahap-tahap perjalanan hidup yang dilalui oleh kebanyakan keluarga, dimulai dari masa lajang, perkawinan, keluarga dengan anak-anak yang sudah hidup sendiri, dan diakhiri dengan terurainya unit dasar keluarga, misal karena kematian si suami atau istri. Analisis FLC merupakan alat strategi pemasaran yang penting karena dari analisis itu unit-unit keluarga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang signifikan untuk segmentasi dan selanjutnya menentukan pasar-pasar sasaran. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.